Baiklah anak-anak, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal-soal yang sering muncul di UTBK besok ya. Nah, bagi kalian yang belum melihat ya pembahasan soal bagian pertama saya, kalian bisa klik di link di atas ya. Oke. Nah, kemudian bagi yang belum, hari ini akan saya sampaikan ya tentang pembahasan soal-soal yang sering muncul di UTBK di bagian kedua. Soalnya seperti apa? Mari kita langsung bahas saja. Nah, yang pertama adalah gagasan pokok, gagasan utama, pikiran pokok, pikiran utama. Semua hal itu pada dasarnya sama ya. Nah, rumusnya seperti ini anak-anak. Gagasan pokok letaknya ada di kalimat utama. Nah, kalimat utama kalau tidak deduktif ya induktif. Nah, gimana cara membedakannya? Nah, deduktif merupakan kalimat yang letaknya ada di depan ya, di depan ya. Nah, biasanya kalimat-kalimat deduktif ini ditandai ada kata-kata rujukan di kalimat kedua dan seterusnya. Misalnya kata-kata rujukan itu ya seperti itu, tersebut, imbuhannya, kemudian kata yang sama yang fungsinya untuk menjelaskan kalimat sebelumnya, yaitu kalimat pertama. Kayak gitu ya. Nah, sedangkan induktif ini merupakan kalimat utama yang letaknya ada di kalimat terakhir, biasanya ditandai dengan kata-kata simpulan. Jadi maka, dengan demikian, oleh karena itu, dan sebagainya. Itu adalah kata-kata simpulan penanda induktif ya. Sekarang kita lihat di kalimat pertama, karena yang ditanyakan adalah paragraf pertama. Kita lihat di kalimat keempat, apakah ada penanda simpulan? Nah, tidak ada ya, berarti kemungkinan ini adalah paragraf deduktif. Kita lihat kalimat pertamanya. Nah, dalam potret budaya masyarakat Indonesia, MTQ telah menjadi perhelatan keagamaan yang populer dan fenomenal. Bahkan kegiatan yang dilakukan secara berjenjang dan berkala ini. Nah, kata ini merupakan kata rujukan yang mengacu kegiatan MTQ ya. Seperti itu. Nah, jadi kalimat pertama merupakan kalimat utamanya. Nah, ada beberapa kata yang penting perlu kalian garis bawahi di kalimat pertama ini. Misalnya budaya masyarakat Indonesia, MTQ, kemudian perhelatan populer. Nah, kita lihat di opsinya. A. MTQ mendapat banyak kritik, tidak dibahas di kalimat pertama. B. MTQ menjadi perhelatan yang populer. MTQ perhelatan populer. Bisa jadi ya opsi B, tapi kita pastikan dengan melihat opsi yang lain dulu. C. Banyak orang yang pesimis dengan MTQ, tidak dibahas ya. Kemudian D. MTQ membawa nilai-nilai spiritual, sama sekali tidak dibahas. Dan E. Ada yang beranggapan bahwa MTQ adalah pemborosan, sama sekali tidak dibahas di kalimat pertama ini. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, mudah ya. Seperti itu pembahasannya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya yaitu membahas tentang tanda baca. Nah, tanda baca ini yang sering muncul adalah tanda baca koma anak-anak. Ya, jadi bagi kalian yang belum tahu fungsi tanda baca koma, kalian bisa buka PUB ya. PUB, tanda koma dipakai satu untuk memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat. Kemudian untuk membedakan membatasi nama dengan gelar. Kemudian memberikan rincian ya. Adik membeli sabun, sapu tangan, dan buku misalnya, itu pakai koma semua ya. Dan yang lain kalian bisa buka di PUB. Oke, kita lihat di soal ini. Pada kalimat berapa terdapat kesalahan tanda koma? Nah, yang salah ini adalah di kalimat kedua, anak-anak. Nah, jika kalian lihat, bahkan koma. Bahkan ini merupakan konjungsi intrakalimat ya.
konjungsi intra kalimat yang seharusnya koma itu diletakkan di bagian awal sebelum bahkan, nggak di setelah bahkan. Seperti itu. Itulah yang membuat penggunaan tanda koma pada kalimat kedua ini salah. Silahkan kalian buka penggunaan kata koma di konjungsi intra kalimat dan antar kalimat, ya. Seperti ini bisa kalian cermati. Oke. Nah, kita lanjutkan di soal berikutnya. Soal berikutnya akan membahas tentang kata rujukan, ya. Kata rujukan itu adalah kata yang fungsinya untuk menjelaskan kalimat sebelumnya, ya. Misalnya ini, itu, tersebut, kemudian imbuhannya, ya, peristiwanya, nah, kayak gitu ya. Nah, kita lihat kata inilah pada kalimat 11 merujuk pada, kita lihat di kalimat 11 ini ya. Kondisi semacam inilah yang melahirkan kegamangan dan menurunnya muruah MTQ. Nah, ini harus kita baca secara seksama. Kini tidak jarang momentum MTQ menjadi ajang mempertaruhkan prestis yang berimplikasi serius secara politis. Akibatnya, dalam kasus-kasus tertentu, politisasi MTQ menjadi tak terelakkan. Tindakan melanggar hukum untuk sekadar memperoleh kejuaraan menjadi hal yang lumrah atau bahkan menjadi tradisi yang dilakukan secara sadar dan sistematis. Kondisi semacam inilah, kondisi semacam apa? Kondisi yang banyak tindakan melanggar hukum, ya, ada di kalimat 10, ya. Jadi kata inilah, kata rujukan inilah jawabannya yang C. Oke, seperti itu ya cara membahas kata rujukan. Mudah ya? Kita lanjutkan di soal berikutnya. Nah, soal berikutnya yaitu tentang kalimat efektif, anak-anak. Seperti di bagian pertama kemarin, kalimat ada 5 syarat yang harus kalian ketahui di kalimat efektif. Yang pertama, hemat. Kemudian tidak ambigu. Yang ketiga, logis. Kemudian kata-kata yang digunakan pun juga harus strukturnya tepat ya, minimal ada subjek dan predikat. Kata-kata yang digunakan pun juga harus baku dan mempunyai kesetaraan. Misalnya kalau aktif ya, mencuci ya harus semua, tidak boleh mau dicampur dengan di, karena masa aktif sama pasif ya, kayak gitu. Nah, kita lihat di kalimat ini. Kalimat yang tidak baku adalah, kita baca 1 dan 3. 1 ini benar di opsi ke-9 ini langsung saja ya. Jawabannya adalah opsi 5 dan 8. Nah, kenapa opsi 5? Jika kita lihat, maraknya isu ini didorong oleh 2 hal yang cukup fundamental, yaitu titik 2, perubahan konstelasi politik dan masalah kinerja kabinet. Setelah kata yaitu ini tidak perlu tanda titik 2 ya. Kata rincian ini tidak perlu, jadi langsung yaitu perubahan konstelasi politik dan masalah kinerja, itu langsung aja, tidak perlu tanda titik 2. Kemudian yang opsi 8, salahnya di sini. Meski kursi menteri merupakan hak prerogatif presiden, tetapi sangat sulit untuk memisahkannya dengan tarik-menarik kepentingan politik. Penggunaan kata tarik-menarik ini kurang tepat strukturnya, tidak memenuhi kriteria strukturnya. Karena seharusnya gini, tetapi sangat sulit untuk memisahkannya dengan kepentingan politik. Jadi penggunaan kata tarik-menarik ini dihilangkan saja, gitu ya, biar lebih efektif. Karena kalau ada tarik-menarik nanti strukturnya kurang tepat, ya, kayak gitu. Oke, kita lanjutkan di soal makna kata. Nah,
kita lihat di soalnya. Saya biasanya kalau biar cepat itu soalnya apa, baru kita cari di dalam teks kayak gitu ya. Kata reshuffle pada kalimat pertama berarti reshuffle. Nah, makna kata dalam bahasa Indonesia itu ada 4 ya. Makna leksikal, makna kamus, kemudian makna gramatikal, makna pada kata setelah mendapatkan pengimbuhan kata, imbuhan baik konvek, profek, sufek, dan infek. Kemudian yang ketiga ada makna denotasi, itu makna sebenarnya, dan yang terakhir adalah makna konotasi atau makna kias. Kita lihat di sini. Melihat hasil reshuffle kabinet kerja yang disampaikan Presiden Jokowi pada tahun 2016, sepertinya cukup memberi optimisme. Jadi reshuffle ini apa toh? Apakah perombakan kabinet atau pemulihan kabinet, pengacakan, perubahan susunan, pencalonan ulang ya. Nah, hal ini bisa kalian lihat ya, sebenarnya bisa dasarnya itu di KPPI. Dasarnya di KPPI. Tapi kalau kita sedang ujian kan tidak bisa ya membuka KPPI, maka dari itu harus kita maknai secara utuh dalam kalimat. Melihat hasil perombakan atau perubahan susunan kabinet. Perombakan kabinet dirombak atau ada perubahan susunan? Nah, jawabannya yang D. Perubahan susunannya. Jadi ada menteri yang diganti masih tetap, atau ada yang dipindah kabinetnya ya, menteri kemaritiman ke menteri keuangan misalnya. Itu namanya perubahan susunan atau reshuffle. Oke anak-anak. Nah, saya kira itu aja pembahasan dari saya untuk bedah soal TPBM bagian kedua. Mudah-mudahan hanya 5 soal itu kalian bisa mulai mencoba untuk mengaplikasikannya di soal yang lain. Dan ini ada penutup dari saya. Ini adalah ucapan dari Dahlan Iskan, mantan Menteri BUMN di era SBY. Orang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata ya. Jadi seandainya kalian ingin jadi orang hebat, kalian harus siap untuk menghadapi tantangan, kesukaran, dan bahkan air mata. Oke, jika kalian suka dengan pembahasan saya, jangan lupa like, share, and subscribe video saya ini, dan aktifkan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan info-info video terbaru dari saya. Terima kasih, itu saja dari saya, dan good luck untuk UTBK kalian. Bye-bye.